Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Izinkan saya menyapa untuk seluruh jemaat, baik yang ada di Bondowoso dan sekitarnya, juga yang ada di Penarukan, juga yang ada di Jatiroto yang jauh, kemudian juga yang ada di Tenggarang dan di Pujar. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Kita masuki satu tema, yaitu tentang kolaborasi. Kolaborasi berarti sebuah tindakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan tertentu dan dibuat seefisien mungkin. Kita harus sadar bahwa untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun tubuh Kristus, saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh kerjasama satu dengan yang lain. Dan 3 hal yang perlu saudara ketahui berkaitan dengan kolaborasi ini adalah: yang pertama itu adalah konsolidasi, berbicara tentang memperkuat hubungan satu dengan yang lain. Tuhan mau yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menjalin dan memperkuat hubungan kita satu dengan yang lain. Bukan secara kebetulan. Saat pandemi seperti sekarang ini, Tuhan izinkan kita berada di rumah untuk kita membangun, memperkuat hubungan kita antara orang tua dengan anak, antara istri dan suami. Demikian juga dengan anak dengan orang tua. Saya percaya saudara, ketika kita berada di rumah, kita semakin dikuatkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua itu adalah berbicara tentang sinergi. Sinergi ini berbicara tentang melakukan satu kegiatan secara bersama-sama. Kita butuh sinergi satu dengan yang lainnya. Dan sinergi ini akan menghasilkan satu kekuatan yang besar. Saya percaya saudara, bahwa ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bersinergi, maka mustahil hal-hal yang besar itu juga akan kita capai. Dan yang terakhir, berkaitan dengan kolaborasi adalah teamwork. Teamwork ini adalah berbicara tentang kerjasama tim, kerjasama satu dan yang lainnya. Berbicara tentang kerjasama, saudara, kita harus tahu persis bahwa kita punya kemampuan dan kelebihan. Demikian juga orang punya kemampuan dan kelebihan. Kita juga punya kelemahan, demikian juga dengan orang lain. Nah, kalau kita menggabungkan kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan ini satu dengan yang lainnya, saudara, maka itu akan menghasilkan satu hal yang besar bagi kita. Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus gambarkan bahwa kerjasama itu ibaratnya kita ini adalah anggota tubuh dan Kristus adalah sebagai kepala. Kita masing-masing punya tugas masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai kaki, ada yang hanya mungkin sebagai jangkrik. Namun semuanya itu penting, dan semuanya kalau kita lakukan dengan fungsi dan tugas masing-masing, saya percaya saudara, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya saya menyampaikan kepada saudara apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini. Memang bukan sesuatu yang mudah. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami krisis, sedang mengalami penurunan baik dalam hal ekonomi. Namun saya percaya saudara, bahwa kita akan tetap setia kepada Tuhan. Tidak mengurangi iman kita untuk kita tetap percaya akan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. 3 hal yang mau saya sampaikan buat kita semuanya. Yang pertama adalah kita harus tetap kuat. Doa adalah cara untuk kita tetap kuat. Sebab saudara, kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Maka jalan satu-satunya kita harus mencari pertolongan Tuhan. Mazmur pasal 28 ayat 7 katakan demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saya percaya saudara bahwa seperti halnya Daud, kekuatannya terbatas. Dia tidak mampu menghadapi tantangan kehidupan. Karena kekuatannya terbatas. Tapi Daud tahu persis bahwa ketika dia menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya, maka
kekuatannya akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Kita butuh doa hari-hari. Hal selanjutnya yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kita harus tetap bersabar. Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak mudah untuk bersabar di masa-masa seperti sekarang ini. Kita seringkali bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir. Kapan kita bisa bersama-sama berkumpul dalam ibadah di gereja yang merupakan satu kerinduan kita. Namun saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bersabar, maka kita akan bisa bersukacita. Sebab dengan saudara bersabar, itu akan menolong saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Roma pasal 12 ayat 12 katakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mau saudara kita bersabar sehingga kita boleh kuat di dalamnya. Kata sabar di sini itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah hupomeno, yang berartinya tetap tinggal. Berbeda dengan kesabaran dunia. Kalau dunia bersabar itu ada batasnya. Tapi bersabar di dalam Tuhan, Tuhan katakan kita harus tetap tinggal. Kita tetap bersabar. Kapan batasnya? Tentu saudara, sampai kita mengerti arti sebuah kesabaran. Dan selanjutnya adalah makrotumio. Saya pernah bagikan arti kata makrotumio itu adalah long suffering. Jadi penderitaan yang panjang. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti sama seperti Yesus. Yesus bersabar akan penderitaan. Yesus bersabar atas krisis yang dihadapi. Dan selanjutnya saya mau bagikan pada saudara itu adalah jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mungkin harapanmu sudah hilang hari ini. Mungkin kau sudah mulai putus asa, sudah mulai jenuh, sudah mulai berontak. Tapi saya ingatkan kepada saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 10 katakan demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Tuhan mau kita terus berjuang, kita terus berharap kepada Tuhan. Mungkin kita hari ini harus berjerih lelah, menahan sakit. Kita harus hidup di dalam masa-masa krisis seperti sekarang ini. Tuhan mau kita bersama. Bahasa asing adalah elpiso, yang berarti begini, yaitu wait for salvation with joy and full confidence. Yang artinya kita harus menunggu keselamatan yang daripada Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh percaya. Saudara yang kasih Tuhan, pengharapan akan membuat saudara tetap kuat. Pengharapan akan membuat saudara sekali lagi bersukacita, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus bersabar di dalam Tuhan, dan juga kita tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan akan semakin kuat di dalam Tuhan, akan semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara, ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Be strong. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like